Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina. Banyak sholawat pada Nabi. Itu orang yang sering sholawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Sholawat, banyakin sholawat. Sholawat dengan rasa cinta. Walaupun sekedar sholawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan sholawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi nggak sebutkan mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, penting keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Sholawatu warahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana tahunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustadz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wa basyiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi.
Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada, menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan masih sedikit. Ini tidak beli, ini tidak beli. Pak, ini pami kaca soca ya, ayah nungintun. Bu bapak diangge, eta biasa. Tapi bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh, sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan anda nggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sab muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga. Allah kasih baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata as-sayyi'atal hasanatan. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin menunjukkan ini berhasil, tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan dipastikan dulu halal. Nggak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita.
Karena itu kita disebut ins, karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi, nggak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya yang bilang, sedang punya masalah. Ke kantor, sembunyi-sembunyi, hati-hati Pak Alfian tuh. Biasa ada pintu depan, masuk pintu belakang. Suami di rumah, buka WA, sembunyi-sembunyi. Bu, hati-hati tuh. Pulang lewat pintu belakang, berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada jim dengan nun, pasti tersembunyi. Ibu punya janin, rahim, dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim, nun, ya, nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita, nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dikhususkan dengan surga, tidak dikhususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngubur minyak, minyaknya belum tampak, belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak, baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur, bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, nggak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun, kebun anggur yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak. Diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. Perhatikan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses jadi tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri Anda terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu, jahadu, kesungguhan, serius. Jadi kalau mau sukses mesti serius, kerja serius, cintai pekerjaan Anda, ya, belajar anak-anak serius, pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, nggak pernah nanya, kadang ngantuk pulang, ujian, besoknya mau ujian baru belajar, ya, sistem SKS, sistem kebut, ya, kadang-kadang sejam Bu, Pak. Saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya, Ustadz gimana ini orang Indonesia? Kenapa? Saya belajar 3 bulan, besok mau ujian. Teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya baru semalam, dia dapat 8, saya 7,5. Saya bilang, Anda belum tahu sistem SKS itu. Baik, ya. Tapi itu bukan solusi. Begitu ujian selesai, ilmu lupa. Itu poinnya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian, pada prakteknya nggak akan terpakai. Ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja. Padahal kalau dipraktekkan, kadang kaitan dengan agama tinggi Bu, Pak. Fisika itu dengan agama itu tinggi. Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya sedikit, maka keluarnya sedikit. Pukul kencang, bunyinya kencang. Imannya kalau kuat, amalan jadi banyak. Iman sedikit, amal pun sedikit. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Masuk bab akhlak. Makin banyak gaya, makin banyak tertekan. Nah itulah. Gaji 5 juta, gaya 10 juta, kan? Ini serius. Serius. Di divisi apapun Anda, saya 3 sepekan lalu lah takziah ke tempatnya Yang Habibie, terus diminta tausiah di sana, dan saya perhatikan beliau termasuk yang paling serius ketika diberikan tugas apapun. Gak pernah diberikan amanah kecuali mencintai pekerjaan itu. Yang Habibie demikian. Ciri orang sukses itu serius. Tapi keseriusan itu kata Allah petakan jadi 3 bagian lagi. Karena jahadu itu punya 3 turunan kata. Satu, keseriusan merencanakan, disebut ijtihad namanya. Punya rencana, mappingnya apa, stepnya apa. Oke, Anda ingin kerjakan sebuah proyek, baik, proyeknya berlangsung berapa lama, target kita apa, jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendeknya, kemudian apa tantangan yang akan dihadapi di setiap tahapan-tahapannya, selesaikan. Bahkan saking pentingnya tahap perencanaan ini ditunjukkan oleh Allah langsung lewat sholat. Teman-teman masih ingat sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Tuh, ini masalahnya.
Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Maka kembali ke sini, kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya, plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam, itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh. Ada dua kata. Satu, fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kedua, subuh di surat At-Takwir. Was-subhi idza tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar. Kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah, cepat wudhu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya, atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa, rambatan fajar, sumbernya takwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Pak Alpian mau tanda tangan proyek. Tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak, kok begini proyeknya? Perbaiki, karena ada yang nggak beres. Tapi fee-nya lumayan Pak, 1 miliar. Nggak bisa, jiwa takwa mengatakan jangan terima Pak. Bapak mengatakan maaf, ini jari tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat, perbaiki, datang lagi. Ini Pak, kok sama? Fee-nya diperbaiki Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istiqoroh dulu. Nah, waktunya, ini salatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan, Allahu Akbar, maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu. Bangun kita untuk menunaikan salat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Di orang Islam tuh nggak ada yang bangun dari tidurnya kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi di hari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang.